Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, memang kalau berdoa di hadapan Tuhan itu omong apa adanya. Namun dalam apa adanya itu harus memperlihatkan kerendahan hati. Lalu dalam kerendahan hati itu pun juga sebetulnya yang masih diungkapkan kepada Tuhan dalam diri kita itu adalah penyelenggaraan Tuhan sebetulnya yang diminta. Orang Farisi dalam bacaan Injil, dalam perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini, dia memang omong apa adanya. Dia memang bukan perampok, dia memang bukan orang lalim, dia memang bukan pezina, dia memang bukan pemungut cukai. Betul, apa yang dia omongkan betul. Tetapi sebetulnya itu untuk merendahkan orang lain, yaitu pemungut cukai yang ada di dekatnya itu yang berdoa. Justru ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Dia kalau berdoa ya untuk dirinya sendiri, tidak perlu untuk merendahkan orang lain. Di sini kita bisa melihat kerendahan hati itu dipentingkan dalam doa. Pemungut cukai saking takutnya kepada Allah, dia hanya menepuk-nepuk dadanya lalu mengatakan, "Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini." Tidak bisa ngomong apa lagi. Dia tidak ngomong panjang lebar dengan kata-kata yang indah untuk menyatakan kejujurannya. Dia hanya menyatakan itu sehingga permintaannya itu sungguh tidak kelihatan juga. Dia mengatakan tidak berani menengadah dan memukul diri, "Kasihanilah aku." Sehingga sungguh yang diminta hanya satu itu, kasihanilah. Dan tidak minta-minta permohonan yang lain. Ibu, bapak, sudah terkasih dalam Tuhan. Kerendahan hati di sana yang mau diungkapkan. Yang kedua yang mau diungkapkan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan itu Tuhan memang menunggu orang untuk datang dari hadiratnya. Dan menunggu orang ini tentu saja membuat orang itu harus bersikap di hadapannya. Bersikap seolah-olah karena sudah tidak melakukan dosa, dia merasa bolone Gusti gitu ya. Orang Farisi kan merasa sudah menjadi bolone Gusti seolah-olah karena dia tidak melakukan dosa. Bahkan mungkin membaca Taurat itu sungguh adalah yang sungguh dibuat setiap hari. Dia menjelaskan Taurat itu juga dibuat setiap hari. Tetapi sikap yang dilakukannya di hadapan Tuhan seolah-olah gampang gitu. Tuhan seolah-olah menjadi teman dia dan bukan lagi menjadi sesembahan dia. Kalau demikian, orang menjadi lupa mendudukkan di mana letak Tuhan. Nah, dalam Injil kali ini sebetulnya mau mengatakan bahwa kalau Tuhan itu sebagai sembahan kita, maka kita harus mendudukkan dia pada tempatnya. Dan kalau sudah mendudukkan pada tempatnya, sikap hati kita itu bagaimana kita harus mampu untuk melakukannya dengan tulus, dengan kebesaran hati kita.
Lalu berikutnya, poin berikutnya yang perlu kita pakai di dalam bacaan dari bacaan Injil ini adalah penyelenggaraan Tuhan ini harus kita ungkapkan, harus kita dahulukan, harus kita minta. Maka ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, pernah beberapa kali saya omongkan bahwa kenapa kok doa kita nggak pernah tegas, selalu ada kata semoga, semoga, semoga. Seolah-olah kata semoga itu lalu mengatakan bahwa kok kita nggak yakin dengan Tuhan, dengan apa yang kita minta. Kita yakin dengan apa yang kita minta kepada Tuhan dengan kata semoga itu. Namun kata semoga itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan, tergantung. Kalau Tuhan memang mau menyelenggarakan untuk kita, ya itu yang memang kita cari. Tapi kalau Tuhan mau memberikan yang bukan itu, kita siap untuk menerimanya juga. Jadi ada kesiapsediaan untuk apa yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Penyelenggaraan Tuhan bagaimana? Nah, kita haruslah tetap melakukan hal itu. Dengan seperti itu kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan menunggu kita, Tuhan menanti kita untuk menghadap hadirat-Nya, dan sekaligus Tuhan ingin supaya kita dengan rendah hati mau menyerahkan seluruh kehidupan kita melulu pada penyelenggaraan Tuhan. Selamat merenungkan.